Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah dosen. Beberapa minggu yang lalu, kalau kalian sudah lihat video Bu Lydia tentang masalah penelitian itu apa dan bagaimana cara mencari masalah penelitian, maka seperti janji Bu Lydia di video tersebut, pada video kali ini Bu Lydia akan menjelaskan atau memberikan contoh secara langsung bagaimana sih cara kita menuangkan masalah penelitian, terutama penelitian kesehatan, ke dalam lembar kerja kita. Bagaimana kita mendefinisikan masalah kita, bagaimana kita meletakkan skala data atau data-data yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan bagaimana besarnya masalah tersebut sehingga itu patut atau layak untuk kita lakukan penelitian. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, cekidot ya, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sehingga bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa contoh tentang bagaimana cara membuat latar belakang masalah. Nah, ini adalah penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi imunisasi dasar lengkap pada bayi. Di awal-awal paragraf, nah seperti ini, paragraf kedua, ketiga, itu jangan langsung menusuk ke permasalahannya ya, tapi mulailah dari pengantar dulu tentang topik penelitian yang kalian angkat. Misalnya kalau ini tentang imunisasi, maka paragraf yang saya blok ini adalah paragraf pengantar tentang imunisasi. Imunisasi itu apa? Kemudian bagaimana imunisasi itu di dunia, di Indonesia itu seperti apa perkembangannya. Jadi pengantar seperti itu diperlukan. Untuk apa? Untuk kemudian kalian masuk ke dalam permasalahan utama dari penelitian kalian ya. Itu diperlukan juga, tapi ingat pada saat membuat pengantar ini jangan terlalu banyak memberikan definisi-definisi, itu juga enggak baik. Definisi itu cukup topik utama yang kalian angkat. Nah, baik, selanjutnya kalian bisa masuk ke dalam masalahnya. Nah, pertama kasih tahu dulu nih masalahnya ini penting banget tuh diteliti. Misal nih, pemberian imunisasi yang tepat itu sangat penting bagi bayi. Tapi ternyata, nah saat ini masih banyak masyarakat yang belum memberikan imunisasi dasar lengkap pada bayinya sehingga perlu mendapatkan perhatian serius agar angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu berkurang atau menurun. Itu adalah inti permasalahannya. Kemudian baru deh kalian lengkapi data-datanya, apa sih gapnya gitu ya, dari mulai tingkat dunia sampai dengan tingkat terkecil yaitu tempat penelitian. Ya, data-data yang mendukung apa? Oh, dari WHO misalnya. Ini ternyata 60% jumlah bayi di dunia itu enggak terimunisasi. Di Indonesia pun juga ada. Kemudian data dari Riskesdas ini ya, bagaimana cakupan imunisasi di Indonesia. Baru kemudian data di Indonesia. Oh, ternyata ini loh gapnya antara capaian imunisasi hanya 86,5%, padahal targetnya adalah 91%. Nah, ini adalah gap atau masalah atau kesenjangan antara yang namanya harapan dengan kenyataan yang ada. Kemudian ini lagi, sedangkan misalnya di Indonesia juga gak mencapai target apa lagi, persentase universal child immunization. Baru kemudian di Provinsi Jawa Timur, oh ternyata Provinsi Jawa Timur itu menduduki posisi 5 dalam imunisasi dasar lengkap. Nah, tapi meskipun ada posisi Jawa Timur itu dia tinggi, ternyata tidak semua daerah yang dia itu targetnya tercapai imunisasinya. Salah satunya adalah Kabupaten Bangkalan. Baru kemudian kalian breakdown lagi di Bangkalan itu bagaimana target imunisasinya. Oh, ternyata cakupan imunisasi di Bangkalan itu dia masih 72%, padahal
Harusnya itu 91% ya tadi. Kemudian 4 tahun itu sangat menurun. Jadi dari tahun 2013 sampai 2016 tuh capaian imunisasinya terus menurun. Nah, itu menjadi dasar kalian membuat penelitian. Baik, contoh yang kedua ini adalah penelitian tentang optimalisasi formula jahe, rosella, dan asam jawa ya untuk mengurangi terjadinya nyeri head. Maka kalian mulai dari pengantar tentang nyeri, kemudian tentang dysmenore, kemudian tentang banyak teknik yang sudah digunakan untuk mengatasi nyeri head atau dysmenore ini, salah satunya dengan menggunakan obat-obatan ini dan lain-lain. Tapi ternyata penggunaan obat-obatan itu meningkatkan berbagai efek samping. Nah, apabila digunakan secara terus-menerus tanpa pengawasan oleh dokter. Padahal ada produk herbal atau jamu yang bisa diformulasikan khusus untuk mengobati nyeri head tanpa efek samping. Tanaman herbalnya apa? Disebutkan jahe merah, rosella, dan asam jawa. Baru kemudian kalian uraikan tuh tentang asam jawa, jahe, rosella itu bagaimana kandungannya untuk mengobati yang namanya nyeri head. Nah, di sini kalian akhirnya nanti akan melakukan penelitian tentang bagaimana sih melakukan kombinasi 3 obat ini menjadi salah satu cara untuk melakukan pengurangan nyeri head. Akan tetapi sayangnya pada penelitian yang barusan saya contohkan ini dia kurang menguraikan tentang data-data tentang nyeri head, kemudian dampaknya jika tidak diobati gitu ya, atau juga bisa tentang data-data penyalahgunaan dari obat-obatan yang digunakan oleh remaja untuk mengurangi nyeri head. Nah, itu mungkin kurang diuraikan di sini. Nah, nanti jangan lupa kalau kalian melakukan penelitian harus ada data-datanya, yang data tentang masalah atau gap itu antara kenyataan di lapangan dengan harapan-harapan. Baik, kita masuk di contoh yang ketiga, yaitu pengaruh pemberian jahe hangat terhadap penurunan emesis gravidarum atau mual dan muntah pada ibu hamil muda. Nah, sama ya, jadi pengantar dulu tentang kehamilan, tentang emesis gravidarum, kemudian dampaknya kalau misalnya emesis gravidarum ini tidak ditangani, baru kemudian kita uraikan data-data masalah tentang emesis gravidarum ini gimana di dunia, kemudian di Indonesia kasus dari emesis gravidarum itu seperti apa. Kemudian setelah itu jangan lupa juga untuk mengadakan survei di tempat penelitian. Di sini ditemukan bahwa 8 dari 10 ibu di Puskesmas Bautama Kupang dia mengalami 80% ibu hamil di sana mengalami emesis gravidarum. Dan biasanya ibu hamil itu menggunakan terapi farmakologis berupa pemberian vitamin. Padahal mual dan muntah pada ibu hamil di trimester 1 bisa dikurangi dengan terapi non farmakologis. Nah, ini adalah akar masalahnya. Nah, salah satu terapi non farmakologi itu apa? Yang biasanya dilakukan adalah dengan meminum jahe hangat di pagi hari. Kalian kemudian bisa uraikan juga tentang penelitian-penelitian orang lain yang juga melakukan penelitian yang sama tentang jahe, bahwa bisa menurunkan emesis gravidarum. Nah, dari situ yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pemberian minum jahe hangat untuk menurunkan kejadian emesis gravidarum. Nah, gimana? Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana caranya menuangkan masalah penelitian ke dalam lembar kerja kita. Bagaimana cara menyusun masalah-masalah penelitian sehingga bisa menjadi paragraf-paragraf yang utuh, yang enak untuk dibaca, sehingga pembaca atau dosen kalian tertarik bahwa ya sudah, ini adalah masalah penelitian yang patut dan layak untuk diteliti. Nah, teman-teman atau adik-adik mahasiswa, saran Bu Lydia adalah ketika kalian memulai
menulis latar belakang masalah, maka tulislah sebanyak-banyaknya, nanti akan ketahuan sendiri kemana arahnya. Nanti tinggal bagaimana caranya kalian menyusun kata demi kata, kalimat demi kalimat, atau paragraf demi paragraf, sehingga menjadi satu bagian yang utuh dan bisa dibaca dengan baik dan menarik kayak gitu ya. Jadi jangan takut dulu, tulislah semua informasi yang ada, baru kemudian kita rangkai menjadi kata-kata yang indah, yang apik, supaya menarik untuk dilakukan penelitian. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga dalam waktu dekat Bu Lydia ada kesempatan untuk membuat video lagi tentang metode penelitian kesehatan. Gitu aja dulu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.